Sudah bukan rahasia lagi dalam divisi putri Liga Voli Korea bahwa pemain asing dan pemain kuota Asia memiliki sistem gaji yang berbeda. Pemain asing menerima gaji 250.000 dolar Amerika Serikat, AS, sekitar 4,05 miliar rupiah, untuk pemain baru dan 300.000 dolar AS, sekitar 4,87 miliar rupiah, untuk pemain di tahun kedua atau lebih yang memperbarui kontrak mereka atau dipindahkan ke tim lain. Pemain kuota Asia awalnya seharusnya menerima 100.000 dolar AS, sekitar 1,62 miliar rupiah, termasuk pajak untuk tahun pertama dan kedua, tetapi Dewan Direksi Federasi Bola Voli Korea, KOVO, memutuskan pada bulan Januari 2024 untuk menerima 120.000 dolar AS, sekitar 1,94 miliar rupiah, untuk tahun pertama dan 150.000 dolar AS, sekitar 2,43 miliar rupiah, untuk tahun kedua atau lebih. Pemain asing menerima sekitar 2 kali lipat lebih banyak dari pemain kuota Asia. Ini berarti bahwa ekspektasi terhadap keterampilan pemain asing lebih tinggi daripada pemain kuota Asia. Terkait hal ini, ada pemain yang secara tidak adil dicap sebagai pemain kuota Asia. Ini karena ia mendominasi Liga Voli Korea dengan keterampilan yang jauh lebih unggul daripada kebanyakan pemain asing dan mendominasi liga. Ini adalah kisah pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang telah bermain selama 2 musim bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati seperti dilansir bolasport.com dari segi, memiliki gaji tahunan sebesar 150.000 dolar AS, sekitar 2,43 miliar rupiah, jumlah tersebut lebih dari 200 juta won. 200 juta won adalah gaji tahunan yang bahkan tidak masuk dalam 10 besar pemain domestik. Pemain Korea dengan bayaran tertinggi adalah Kim Yeon-kong, Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Selain itu, ada Kang Sofi, Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass, yang menerima gaji tahunan sebesar 500 juta won, 5,65 miliar rupiah, ditambah 300 juta won, 3,39 miliar rupiah, dalam bentuk opsi dengan maksimum 800 juta won, 9,04 rupiah miliar. Park Jeng-ah, Gwangju Pepper Savings Bank, 775 juta won, atau Rp8, 76 miliar Lee Soyang, Hwaseng IBK Altos, 700 juta won, atau 7,91 rupiah miliar dan Yang Hyojin, Hyundai Hillstate, 600 juta won, atau 6,78 rupiah miliar berada di 5 besar. Pebola voli profesional putri dengan bayaran tertinggi ke-10 adalah Lee Jo-ah. Gaji tahunan 330 juta won atau 3,73 rupiah miliar, opsi 72,1 juta won, yang ditransfer ke IBK Altos sebagai agen bebas sebelum musim ini. Dia menerima total 402,1 juta won atau 4,5 miliar rupiah. Gaji tahunan Megawati hanya setengah dari Lee Jo-ah. Di antara 10 pemain dengan bayaran domestik teratas, apakah ada pemain dengan kontribusi lebih tinggi daripada Mega, kecuali Kim Yeon-kong dan Yang Hyojin? Sayangnya, tidak ada satupun pemain. Ada pemain yang tidak dapat bermain lama di lapangan karena cedera dan ada pemain yang kekuatannya dibayangi oleh kelemahan seperti Receive Bola. Kim Yeon-kong dan Yang Hyojin juga harus mengalah selangkah kepada Megawati jika hanya mempertimbangkan efektivitas biaya. Megawati adalah yang terbaik dalam hal performa dan efektivitas biaya di antara pemain lokal, asing, dan Asia. Sebagai oposite Red Sparks, Megawati bertanggung jawab atas 32,6% serangan tim, dan saat ini menduduki peringkat ketiga dalam daftar top skor, 538 poin, dan pertama dalam serangan keseluruhan, 47,84%. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu adalah satu-satunya pemain dalam divisi putri Liga Voli Korea yang memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50% dalam serangan balik, 51,47%. Ia sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan pemain asing yang berpenghasilan 250.000 hingga 300.000 dolar, bahkan, ia menunjukkan keterampilan yang jauh lebih baik daripada beberapa pemain yang hanya orang asing dalam nama. Ia berada pada level di mana ia dapat dipilih bahkan jika ia berpartisipasi dalam uji coba pemain asing. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin berterima kasih kepada Megawati yang telah bertanggung jawab atas sisi kanan Red Sparks untuk tahun kedua. Dalam pertandingan melawan Hillstate yang diadakan di Suwon Gymnasium pada Rabu, 22 Januari 2025, Megawati memimpin Red Sparks hingga skor set 3-2 dengan efektivitas biaya terbaiknya. Faktanya, Red Sparks bisa saja mengalami kekalahan telak 0-3 setelah kalah di set pertama. Ia didorong ke set poin 19-24 di set kedua.
Setelah memenangkan set kedua setelah secara ajaib menyamakan skor dan memimpinnya ke pertandingan DUC. Tetapi jika Red Sparks memberikan set kedua dengan mudah, mereka tidak dapat menghindari kekalahan telak. Setter Red Sparks, Yeom Hee-seon juga menyadari bahwa Megawati berada dalam kondisi puncak dan memfokuskan 64% serangan tim di set kelima. Megawati menghancurkan lapangan juara bertahan dengan tingkat keberhasilan 62,5%. Dengan kemenangan ini, Red Sparks yang memperpanjang rekor kemenangan timnya menjadi 12 beruntun. Tim berjulukan Red Force tersebut memiliki 43 poin, 16 menang, 6 kalah, memperkecil selisih poin dengan Hillstate di posisi kedua, 47 poin, 15 menang, 7 kalah, menjadi 4. Meskipun mereka unggul dalam persentase kemenangan, tetapi tertinggal dalam poin karena fakta bahwa mereka telah memainkan banyak pertandingan 5 set. Dengan 12 kemenangan beruntun, tampaknya tidak sulit bagi Red Sparks untuk mengejar ketertinggalan atas Hillstate dan juga pemimpin klasemen, Pink Speeders, 50 poin, 17 menang, 5 kalah. Red Sparks saat ini berada di posisi ketiga, tetapi Megawati mengincar posisi yang lebih tinggi lagi. Ketika Vanja Bukilic mengatakan dalam sebuah wawancara dengan MVP setelah kemenangan atas Hillstate pada tanggal 22 Januari, dia mengaku benci menunggu. "Saya suka bermain dan saya benci menunggu. Bahkan jika kami tidak finish pertama di musim reguler, saya pikir tidak apa-apa untuk maju ke seri kejuaraan melalui babak playoff," kata Bukilic.